Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Saya dari perwakilan kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami, materi yang keempat mengenai perilaku serangga, apa yang serangga lakukan dan kenapa serangga melakukannya. Di sini yang pertama kita akan melihat pengertian serangga. Pengertian serangga adalah kelompok hewan yang paling melimpah dibandingkan dengan kelas lainnya. Hal ini terkait dengan kemampuan adaptasi serangga yang tinggi. Serangga telah hidup di bumi kira-kira 350 juta tahun. Selama kurun waktu ini serangga telah mengalami perubahan, evolusi, dan menyesuaikan kehidupan hampir pada setiap tipe habitat. Kebanyakan serangga memiliki ukuran yang relatif kecil sehingga memungkinkan serangga hidup di tempat-tempat yang tidak dapat ditempati oleh hewan-hewan yang lebih besar. Yang kedua, kita akan melihat secara umum serangga memiliki beberapa ciri. Yang pertama, menurut L. Siga pada tahun 1981 menyatakan bahwa serangga adalah hewan arthropoda yang mempunyai 3 bagian tubuh, yaitu kepala, toraks, dan abdomen, dan juga mempunyai sepasang antena. Jumlah segmen tubuhnya terdiri dari 19 sampai 20 segmen. Yang kedua, ukuran serangga berkisar antara 0,25 mm sampai 330 mm dan 0,5 mm sampai 300 mm dalam bentangan sayap. Serangga yang terbesar terdapat di Amerika Utara, yaitu berupa ngengat dengan bentangan sayap kira-kira 150 mm dan serangga tongkat dengan panjang tubuh kira-kira 150 mm. Yang keempat, tidak seperti halnya vertebrata, serangga tidak memiliki kerangka dinding tubuh yang berfungsi sebagai kerangka luar. Proses pengerasan dinding tubuh tersebut dinamakan sklerotisasi. Di dalam tubuh atau kulit serangga disebut integumen. Integumen itu terdiri atas salah satu lapis epidermis, selaput dasar, dan kutikula. Yang keempat, menurut Tarumingkeng pada tahun 1999, ukuran tubuh serangga bervariasi dari mikroskopis sampai yang besar seperti walang kayu, kupu-kupu gajah, dan sebagainya. Walaupun ukuran badan serangga relatif kecil dibandingkan dengan vertebrata, kuantitasnya yang demikian besar menyebabkan serangga sangat berperan dalam biodiversity atau keanekaragaman bentuk hidup dan dalam siklus energi dalam suatu habitat. Serangga merupakan salah satu kelompok hewan yang mudah sekali menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekitarnya, terutama terhadap jenis makanan yang akan dimakan. Serangga adalah makhluk yang berdarah dingin atau poikilotherm. Bila suhu lingkungan menurun, proses fisiologisnya menjadi lambat. Mulai dari daerah kering hingga daerah basah, mulai dari daerah panas hingga daerah kutub. Dalam agroekosistem, tanaman yang kita usahakan dinamakan produsen, sedangkan herbivora yang makan tanaman dinamakan konsumen pertama, sedangkan karnivora yang makan konsumen pertama adalah konsumen kedua. Herbivora yang berada pada tanaman tidak semuanya menimbulkan kerusakan. Ada herbivora yang keberadaannya dikehendaki, ada juga yang tidak. Herbivora yang keberadaannya tidak dikehendaki karena dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman yang dibudidayakan disebut hama. Hama adalah semua herbivora yang dapat merugikan tanaman yang dibudidayakan manusia secara ekonomis. Akibat serangan hama, produktivitas tanaman menurun, baik kualitas maupun kuantitasnya, bahkan tidak jarang terjadi kegagalan panen. Penyebab hama sebagian besar berasal dari golongan serangga. Namun demikian, serangga yang berperan sebagai hama ternyata hanya 1-2% saja, sedangkan sisanya yang 98 dan 99% adalah merupakan serangga berguna
yang dapat berperan sebagai parasitoid, predator, penyerbuk, pengurai, dan serangga industri. Yang berikut kita akan melihat perilaku serangga hama. Perilaku serangga hama merusak tanaman sehingga merugikan pertanian. Di antaranya, yang pertama, serangga menyerang. Serangga menyerang di sini terdiri dari menggerek, melubangi, mengisap cairan, menggorok, menyebabkan kanker, menyebabkan bengkak atau puru pada akar tanaman sehingga proses pengisapan atau penyerapan unsur hara, air, dan lain-lain terganggu. Yang kedua, serangga menyerang. Di sini juga terdapat menggerek, melubangi, mengisap cairan, menggorok, menyebabkan kanker dan ranting sehingga pengangkutan atau transportasi saat makanan terganggu atau terhenti sama sekali sehingga tanaman menjadi layu atau mati. Yang ketiga, serangga menyerang terdapat menggerek, melubangi, mengisap cairan, menggorok, menyebabkan kanker, menyebabkan bengkak atau puru pada bagian daun sehingga proses fotosintesis terganggu atau terhambat. Yang berikut, yang keempat, kita akan melihat serangga menyerang atau merusak terdapat menggerek, melubangi, bengkak atau puru pada titik tumbuh tanaman. Yang berikut kita akan melihat serangga sebagai vektor atau penular penyakit tanaman dan juga mengambil bagian-bagian tertentu tanaman untuk dijadikan sarang atau tempat meletakkan telur sehingga merusak tanaman. Dan yang terakhir, membawa serangga jenis lain yang berpotensi menjadi hama tanaman. Yang berikut bentuk gejala serangan serangga hama. Berikut ini adalah contoh gejala serangan serangga hama menurut ordo serangga. A. Ordo Lepidoptera atau kupu-kupu dan nyengat. Dari ordo ini yang banyak merusak tanaman adalah larvanya atau ulatnya. Tipe alat mulut larva menggigit dan mengunyah. Akibat serangannya ialah bagian organ tanaman hilang atau rusak, pertumbuhan tidak normal, bahkan dapat menimbulkan kematian tanaman atau bagian tanaman. B. Ordo Hemiptera atau kepik. Tipe alat mulut ordo Hemiptera adalah menusuk dan menghisap. Bagian tanaman yang diserang akan mengalami kehilangan cairan sel. Bekas tusukan bisa menimbulkan nekrosa atau kematian jaringan tanaman. C. Ordo Orthoptera atau belalang. Tipe alat mulut ordo Orthoptera adalah menggigit dan mengunyah. Akibat serangan hama ordo ini ialah bagian organ tanaman, terutama daun, mengalami kerusakan, bolong-bolong sehingga kemampuan fotosintesis berkurang. D. Ordo Thysanoptera atau thrips. Tipe alat mulut ordo Thysanoptera adalah memarut dan menghisap atau menusuk dan menghisap. Serangan sering diikuti dengan masuknya udara ke dalam sel-sel yang telah diisap cairannya sehingga tampak berwarna putih seperti perak. E. Ordo Homoptera atau apit. Tipe alat mulut hama ordo Homoptera adalah menusuk dan menghisap. Akibat serangan hama ini, tanaman mengalami kehilangan cairan sel sehingga warna daun menguning. Pada serangan berat, tanaman tampak seperti terbakar. F. Ordo Diptera atau lalat. Stadium hama yang banyak merugikan tanaman adalah larvanya. Larva ordo Diptera sering disebut belatung atau tempayak. Tipe alat mulut tempayak adalah menggigit dan mengunyah. Umumnya tempayak menyerang tanaman dengan cara menggerek dan masuk ke dalam bagian dalam tanaman, kemudian memakan bagian dalam tanaman tersebut. Akibat serangannya bisa menimbulkan perubahan bentuk, pembusukan, atau pertumbuhan tanaman terhambat atau kerdil. G. Ordo Coleoptera atau kumbang. Tipe alat mulut ordo Coleoptera adalah menggigit dan mengunyah. Akibat serangan hama ordo ini ialah bagian organ tanaman hilang atau mengalami kerusakan. Berikut kita akan melihat beberapa jenis hama serangga yang paling
sering menyerang tanaman dan cara membasminya. Yang pertama, kutu putih. Kerap disangka debu, kutu putih adalah jenis serangga skala. Serangga berbentuk oval bertubuh lunak, ini tampak seperti serpihan kecil, serat mengering berwarna putih. Kutu putih suka menyedot kehidupan dari tanaman dan memakai sarinya. Kita juga menemukan kutu putih dalam koloni kecil di sisi sawah daun, di sekitar pertumbuhan baru dan di sela kecil antara daun dan batang. Cara membasminya, yang pertama, kutu putih menyebar dengan cepat sehingga sulit dikendalikan. Kita bisa mencelupkan kapas ke dalam alkohol dan mengoles setiap kayu putih yang kita lihat. Yang kedua, kutu daun. Kutu daun itu dia berukuran sangat kecil dan bertubuh lunak, berbentuk serupa buah pir yang memiliki panjang serta antene yang berwarna putih coklat, hitam, hijau muda, hingga dan bahkan merah muda. Cara mengatasi di sini kita dapat melihat atau cara membasminya itu semprotkan kutu daun dari tanaman dengan aliran air yang deras dari selang tanam atau pancuran. Ambil yang tersisa dan hancurkan dengan jari kita. Dan juga kita dapat membuat semprot tersendiri dengan caranya mencampurkan 1 sendok makan sabun cair murni dengan 1 liter air, lalu kita menyemprotkan campuran tersebut langsung ke bagian tanaman yang terkena kutu daun tersebut. Yang ketiga, thrips, juga dikenal sebagai lalat petir. Thrips adalah serangga kecil ramping berwarna gelap yang merupakan hama tanam umum yang dapat masuk dan merusak tanaman dalam ruangan kita. Cara mengatasi itu, bawalah tanaman yang terkena keluar atau ke kamar mandi dan bilas daunnya untuk segera merobohkan populasinya. Semprot tanaman kita dengan sabun insektisida organik yang sudah dicampur sebelumnya atau dengan campuran 1 sendok teh sabun cair lembut dan 1 liter yang diencerkan. Pun semprotkan minyak nimba juga dapat digunakan. Yang keempat, di sini kita akan melihat tunggau laba-laba. Tunggau laba-laba sering luput dari perhatian karena orang mengira jaring kecil mereka adalah jaring laba-laba normal. Biasanya ia bukan laba-laba melainkan tunggau kecil yang hampir tidak terlihat oleh mata manusia. Tanda pertama itu serangan tunggau laba-laba adalah kerusakan tanaman seperti bintik-bintik berwarna terang di permukaan atas daun. Cara membasminya, keluarkan tunggau laba-laba dan hancurkan jaringnya dengan aliran air yang deras dari serang atau pancuran. Yang kelima, kita akan melihat lalat putih. Lalat putih sebenarnya bukan lalat sejati dan lebih dekat hubungannya dengan kutu putih dan kutu danau. Berwarna putih, mereka sangat kecil, biasanya panjang antara 1/10 dan 1/6 belah inci dan terlihat seperti ngengat putih kecil. Cara membasminya, lalat putih tertarik pada warna kuning, jadi kita bisa menangkap dengan menggunakan perangkap lengket berwarna kuning. Yang keenam, agas jamur. Biasanya akibat penyiraman yang berlebihan, lalat kecil ini berkembang biak di tanah lembab dan memakan akar selama tahap larva. Sekian dan terima kasih.